Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, selesai. Tiando bertepuk tangan, lalu orang-orang yang bersama Tiando membawa ketiga mayat itu keluar ruangan dan melemparnya ke tepi sumur. Jika orang-orang ini membuat terobosan, saya khawatir kita masih harus berjuang untuk sementara waktu. Mendengar ini, Cekuang Seng menunduk dan melihat ketiga mayat itu. Matanya sedikit berkedip dan warna aneh melintas di matanya. Karena tidak seperti murid darah yang pernah dia lihat, tubuh ketiga orang ini yang akan merobos menjadi jenderal darah ini tampak agak kurus, bahkan dengan urat biru yang menonjol. Kenapa begitu? Kata Chu Kuang-seng dengan bingung. Ketiga orang ini jelas meminum banyak darah. Tapi kenapa badan mereka terlihat kurus sama sekali? Saya tidak tahu alasannya, tapi dikatakan bahwa semakin tinggi level orang di kota awan darah, semakin kurus tubuh mereka. Melihat tatapan keraguan Chu Kuang-seng, Tiando merentangkan tangan dan berkata tanpa daya. Mendengar ini, keraguan di mata Chu Kuang-seng menjadi lebih kuat. Saat berikutnya, matanya sedikit menyipit saat dia menatap ketiga mayat itu, dan ekspresi aneh melintas di ekspresinya. Ini, dia terkejut lalu berjalan ke dalam mayat-mayat itu dan melihat ke telapak tangan salah satu mayat. Mungkinkah karena pertarungan sengit sebelumnya, sepotong daging dan darah di telapak tangan mayat tersebut terjatuh hingga memperlihatkan tulangnya? Sebenarnya berwarna merah. Tiando juga menoleh. Matanya langsung mengembun dan dia berkata dengan terkejut. Tulang yang terbuka ini menunjukkan warna merah yang aneh. Dan warna darah ini bukanlah noda darah, melainkan warna tulang itu sendiri. Itu bukan warna darah? Chu Kuang-seng menatap tulang itu dan berkata dengan suara yang dalam. Di antara warna merah tersebut, terdapat beberapa bintik putih kecil yang terlihat sedikit berbeda. Mungkinkah ketiga orang ini perlu mengubah tulang mereka sepenuhnya menjadi darah dan menembus level jenderal darah? Tianu berkata dengan kaget. Titik putih yang tersisa membuktikan bahwa tulang ketiga orang ini berangsur-angsur berubah dari putih menjadi warna merah. Namun, karena penampilan mereka, ketiga orang ini tidak dapat menyelesaikan transformasi ini. Tidak mungkin salah. Chu Kuang-seng melambaikan tangannya dan membelah daging dan darah dua orang lainnya memperlihatkan tulang yang sama. Menatap tulang-tulang itu, pandangan pemahaman perlahan muncul di matanya. Mungkin darah yang dihisap orang-orang ini sudah menyatu dengan tulangnya. Mendengar kalimat ini semua orang gemetar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode kultivasi yang aneh. Keluarga Hui ini memang merencanakan sesuatu di sini, kata Tiando dengan ekspresi muram. Ayo pergi, ayo cari tempat lain. Chu Kuang-seng melambaikan tangan dan berjalan ke depan. Melihat hal tersebut, yang lain segera menyusul. Dalam proses selanjutnya, mereka bertemu banyak orang dari kota awan darah satu demi satu. Dan bahkan ada jenderal darah di antaranya. Setelah menghabiskan banyak usaha, Chu Kuang-seng diam-diam melenyapkan para jenderal darah itu. Dugaan kami memang benar, kata Chu Kuang-seng ketika melihat dia darah mengubah tulang sepenuhnya menjadi merah. Mendengar ini semua orang kaget. Pada saat ini, samar-samar mereka sudah merasakan ada konspirasi besar yang perlahan terjadi terhadap mereka. Chu Kuang-seng menarik napas dalam-dalam dan menatap keterkejutan di hatinya. Bersama dengan yang lain dia pergi jauh ke kota awan darah. Di ruang gelap, seorang pria berjubah merah duduk diam di genangan darah. Saat dia menarik dan membuang napas, aliran cahaya berwarna merah mengalir dari pori-porinya ke kulit. Yang menyeramkan adalah semakin banyak darah terserap. Lambat laun,
Lambat laun kulit pria tersebut menjadi kering dan gosong, seolah-olah daging dan darahnya telah tersedot. Setelah sekian lama lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Matanya penuh merah, dan kedua matanya seperti permata berwarna merah mengeluarkan darah terbakar. Selamat Tuan, karena telah menjadi Raja Darah Kota Awan Darah yang ketiga. Seorang lelaki tua kurus masuk menakupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum aneh. Pria itu menyeringai, dia menatap tubuh kurusnya dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Kelihatannya cukup bagus seperti ini. Dia menggoyangkan telapak tangannya. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Lalu menatap lelaki tua itu dan bertanya, di mana orang-orang yang masuk ke kota awan darah kita? Mendengar ini lelaki tua kursi itu tersenyum dan berkata, mereka tidak jauh dari sini Tuan. Seharusnya segera tiba. Bagus sekali. Pria itu berdiri dan berjalan keluar dari genangan darah. Ketika dia melihat keluar pintu, matanya penuh dengan darah aneh. Dia baru saja menjadi Raja Darah, dan auranya masih sedikit tidak stabil. Saat ini, dia kebetulan menyedot beberapa orang yang masih hidup dan untuk menstabilkan pondasinya. Orang-orang itu bisa menjadi korban untuk senior. Itu adalah kehormatan mereka. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan tersenyum. Hahaha, mereka akan menyukai perasaan darah yang dipompa keluar secara perlahan. Pria itu menjilat bibirnya lalu meninggalkan ruangan. Sinar cahaya perak menembus tenggorokan seorang jenderal darah. Benar-benar merenggut nyawanya. Cukuang Seng bertepuk tangan dan melihat ekspresi di mata jenderal darah yang perlahan-lahan jatuh menjadi lebih serius. Kekuatan orang ini telah mencapai ranah juding tingkat kedua, dengan tingkat kesulitannya jauh melampaui tingkat yang sama. Pedang Tiando memecahkan jenderal darah lainnya dan berjalan mendekat. Cukuang Seng mengangguk dan ekspresinya serius di wajahnya. Sepanjang jalan, orang-orang yang mereka temui menjadi semakin kuat. Sampai sekarang, bahkan jenderal darah ada lebih dari selusin yang muncul. Meskipun sedikit sulit, namun imbalannya juga sangat kaya. Tiando menyeringai dan berkata, dalam waktu kurang dari 2 jam, jumlah poin pembunuh iblis di tanganku telah meningkat sebesar 30.000. Mendengar ini Cukuang Seng pun tersenyum. Sepanjang perjalanan dia juga mendapatkan banyak hal. Siapa? Tepat ketika dia hendak bergerak maju lagi, matanya tiba-tiba berfokus dan melihat ke suatu tempat di sebelah kiri. Terdengar suara angin bertiup. Tapi itu bukan suara seseorang yang sedang menyerang, melainkan suara lari tergesa-gesa. Pergi, kejar mereka. Cukuang Seng segera melambaikan tangannya. Dan bersama kakak perempuannya dan yang lainnya mereka mengejar ke kiri. Satu demi satu sosok keluar dengan cepat mendekati orang yang melarikan diri itu. Beberapa menit kemudian, apakah kamu masih ingin lari? Cukuang Seng memandang pria berpakaian merah 10 langkah jauhnya dan berkata dengan dingin. Pada saat ini kekuatan mentalnya telah mengunci pria berpakaian merah. Selama lawan membuat gerakan sekecil apapun, dia bisa membunuhnya. Setelah mendengar kata-katanya, pria berwajah merah itu bergemetar dan kemudian perlahan berbalik. Saat berikutnya Cukuang Seng menatapnya dan keduanya tercengang lalu berkata dengan terkejut. Itu kamu? Orang yang muncul di depan Cukuang Seng saat ini tidak lain adalah pemimpin Serigala Darah. Serigala Darah yang sudah lama tidak dia lihat. Mengapa kamu muncul di sini? Huileng dan yang lainnya berbicara hampir bersama. Setelah berbicara, ekspresi keheranan di wajah mereka menjadi lebih intens. Cukuang Seng dan Huileng saling berpandangan sejenak, lalu berkata dengan terkejut. Saya tidak menyangka akan bertemu kakak Huileng di sini. Mendengar kalimat ini, Huileng memandangnya tampil luar biasa. Dia menghela napas pelan dan berkata, kabut darah di kota awan darah ini dipenuhi dengan darah, menghalangi pemandangan. Selain itu, selama periode waktu ini saya dikejar oleh para jenderal darah itu seperti burung yang ketakutan.
sehingga saya tidak tahu itu adalah saudara Chu sebelumnya. Sekilas dia melarikan diri dengan panik. Apakah kamu dikejar oleh seorang jenderal darah? Wajah Chu Kuangseng terkejut. Lalu dia terkejut saat mengetahui bahwa aura yang keluar dari tubuh serigala darah saat ini benar-benar telah mencapai ranah Ciuding. Hahaha, berkat Seven Saint Pill yang milik saudara Chu, aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku sebelumnya. Huilang berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Chu Kuangseng melambaikan tangannya dan tersenyum santai. Apakah kalian saling mengenal? Tiando berkata heran setelah mendengarkan percakapan keduanya. Kami sudah saling kenal sejak lama. Chu Kuangseng mengangguk lalu menceritakan semua secara detail. Setelah mendengar semua ini, ekspresi keterkejutan di wajah Tiando tidak berkurang. Dia menatap Huilang dan berheran dan berkata, apakah kamu kepala keluarga muda dari keluarga Hui? Mendengar ini, Huilang tersenyum pahit dan berkata, dia hanya seorang anak telantar yang diburu oleh keluarganya. Bagaimana dia bisa disebut sebagai seorang patriark muda? Ada kesedihan yang mendalam dalam suaranya. Memikirkan tentang apa yang terjadi saat itu membuatnya merasakan kebencian yang pahit. Lalu, sebagai mantan kepala tuan muda dari klan darah, tahukah kamu apa yang terjadi di kota awan darah ini? Tiando bertanya dengan kilatan di matanya. Mendengar kata-kata ini, Huelan menahan sedikit di wajahnya dan berkata dengan kebencian di matanya. Pembangunan kota awan darah ini sekarang adalah keluarga klan darah saat ini. Dia juga pelaku yang merampas segalanya dariku saat itu. Kota Hui ini sebenarnya dibangun oleh klan darah. Tiando berkata tanpa terkejut. Sepertinya dia meremehkan konspirasi yang tersembunyi di kota awan darah ini. Huilang menarik napas dalam-dalam, menekan kebencian yang melonjak di dalam hatinya, lalu melanjutkan. Saya datang ke sini untuk menghancurkan kota awan darah ini. Tetapi kekuatan saya terlalu lemah, sehingga saudara-saudara yang mengikuti saya semuanya harus dimakamkan di sini. Setelah mendengar ini, Chu Kuangseng menepuk pundaknya dan menghibur. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kota awan darah ini aneh dan tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mendengar kata-katanya, Heolofeng tersenyum pahit. Siapapun yang melihat saudara-saudaranya meninggal secara tragis satu persatu. Dan jika Anda tidak dapat melakukan apapun, Anda akan merasa sangat putus asa. Bisakah Anda ceritakan tentang konspirasi yang tersembunyi di kota awan darah ini? Chu Kuangseng bertanya dengan lembut. Mendengar ini, Huilang mengangguk dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang detailnya. Tetapi saat itu yang pasti keluarga Hui menghabiskan begitu banyak energi untuk membangun kota awan darah ini untuk menciptakan kaisar mayat hidup. Wajah Chu Kuangseng terkejut mendengar apa yang dikatakan Huilang. Tidak ada kaisar mayat hidup di kota awan darah ini. Hahaha. Tampaknya mengetahui keraguan di dalam hatinya, Huilang melanjutkan. Ada kemungkinan sesuatu seperti kaisar mayat hidup dilahirkan dengan begitu mudah. Saya rasa tidak ada orang di antara berita yang Anda dengar yang tidak dapat melihat kaisar mayat hidup. Setelah mendengar ini, Chu Kuangseng dan Tiando saling memandang, lalu menganggukkan kepala dan berkata, memang benar bahwa tidak ada yang pernah melihat kaisar mayat hidup seperti yang dikatakan saudara Huilang. Pada titik ini dia tampak penasaran apa kata Huilang. Apakah saudara Huilang tahu apa yang disebut kaisar mayat hidup ini? Mendengar ini, warna membara tiba-tiba muncul di mata Huilang. Lalu dia berbisik, apa sebenarnya kaisar mayat hidup itu? Memang benar, tapi yang kuberitahukan padamu adalah aku datang ke sini bukan hanya untuk menghancurkan kota awan darah ini, tapi juga demi kaisar mayat hidup ini. Chu Kuangseng menatapnya dengan ragu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa?
Mendengar ini, serigala darah tiba-tiba menyeringai dan panas di matanya menjadi lebih kuat. Jika aku bisa mendapatkan kaisar mayat hidup, aku mungkin akan mendapatkan kembali kendali atas klan Hui. Mendapatkan kembali kendali atas keluarga Hui. Mendengar ini, Cukuangseng langsung terlihat kaget. Siapa kaisar mayat hidup yang memiliki kemampuan seperti itu? Setelah beberapa saat dia segera memikirkan sesuatu dan bertanya, karena kaisar mayat hidup begitu kuat, mengapa klan Hui membangun kota awan darah ini? Huelang tersenyum lalu menjelaskan, bukan karena keluarga Hui bersedia di kota awan darah dibangun di sini, tapi ada alasan yang kuat. Alasan apa? Cukuangseng tertegun lalu bertanya. Huelang menunjuk ke tanah di dekat kakinya dan berkata, ini dulunya adalah tempat pembunuhan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang dikuburkan di sini. Justru karena ini terlalu banyak energi kematian dan energi darah terakumulasi di sini, dan itu menjadi di seluruh alam iblis hitam. Satu-satunya tempat di mana Anda bisa membangun kota awan darah. Jadi begitu, mata Cukuangseng menunjukkan pandangan yang jelas, dan kemudian dia sangat terkejut. Beberapa banyak pembunuhan yang telah terjadi di sini, berapa banyak tulang orang yang telah dikuburkan di sini, sebelum itu bisa menjadi tempat yang menyedihkan. Sepertinya Anda sedang mengobrol dengan penuh semangat. Saya ingin tahu apakah saya akan mengganggu Anda ketika saya datang ke sini. Pada saat ini tawa dingin disertai bau darah yang sangat kaya perlahan datang dari kejauhan. Wajah Cukuangseng terkejut dan kemudian dia dengan tajam menatap dua kata ini. Pupilnya segera menyusut tiba-tiba dan dia berkata dengan suara pelan, Raja Darah. Mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang yang hadir berubah dan menjadi ngeri. Saya tidak menyangka bahwa Anda orang berdosa belum mati. Kabut darah melonjak dan seorang pria kurus berjubah merah muncul di hadapan semua orang. Dia menatap serigala darah dengan mata gelap menjilat bibirnya dan berkata, tidak apa-apa jika aku menghisap darah orang berdosamu ini. Mungkin di masa depan aku bisa menerobos kaisar mayat hidup. Mendengar ini wajah Huelang menjadi sangat jelek. Dia menatap pria berjubah merah dengan dingin berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak menyangka bahwa Anda yang dulunya adalah tetua dari klan Hui akan direduksi menjadi titik ini. Wajah tua pria berjubah merah itu berkedut dan dia berkata dengan ekspresi muram. Apapun yang ingin aku lakukan bukan giliranmu untuk mengurusinya. Setelah mengatakan ini dia melirik ke arah Cukuangseng dan yang lainnya, dan akhirnya matanya tertuju pada Culier. Sebenarnya ada keindahan di sini. Pria berjubah merah itu tersenyum dingin dan berkata, tidak apa-apa, setelah aku selesai menikmati pengorbanan ini, aku akan datang mencarimu. Mendengar ini Culier memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia menatap pria berjubah merah dan tatapan dingin di matanya. Cukuangseng juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia melirik pria berjubah merah, lalu melihat ke arah Tiando dan yang lainnya, dan berkata dengan niat membunuh. Mari kita bergabung dan bunuh orang tua ini. Dia sudah merasakan bahwa aura Raja Darah di depannya tidak stabil. Dia jelas baru saja menerobos. Dia paling tidak setara dengan praktisi Rana 9 kuali tingkat kelima. Jika bergabung, mereka mungkin dapat membunuhnya. Tiando dan yang lainnya segera mengangguk. Mendengar ini, pria berjubah merah memandang Cukuangseng dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Dan suara dengan bau darah keluar dari mulutnya. Melebih-lebihkan kemampuanmu. Terima kasih telah mendengarkannya.